Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah perkataan Yesus yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Eli, Eli, lama sabachthani. Ini juga tercatat di dalam Matius 27 ayat 46. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perkataan atau seruan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Ketika dia berada di kayu salib, ini adalah momen penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah pengalaman yang tentu tidak pernah dialami oleh siapapun. Penderitaan yang begitu hebat. Kalau seorang reformator John Calvin menafsirkan ini, bahwa ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sesaat dia mengalami hempasan neraka. Itulah gambaran yang diberikan oleh Johannes Calvin berkaitan dengan kalimat ini. Jadi ini adalah cawan murka Allah yang harus diterima oleh Yesus, Sang Anak Manusia. Dia rela mengalami murka Allah karena kasih-Nya yang begitu agung untuk penebusan manusia yang sudah berdosa. Maka dia menanggung murka Allah yang penuh. Seharusnya murka itu dialami atau ditanggung oleh semua manusia berdosa. Tetapi sekarang ditimpakan atau ditumpahkan kepada dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu misteri yang tidak pernah dapat dimengerti oleh manusia sampai kapanpun karena keterbatasan manusia. Bagaimana mungkin Bapa murka kepada anak? Hanya ketika Allah anak menjadi anak manusia, maka murka Allah yang seharusnya ditanggung manusia berdosa turun kepadanya. Jadi sekali lagi, hanya Yesus Kristus, Sang Anak Manusia, yang mampu menerima murka Allah yang penuh ini. Kalau dia bukan anak Allah, maka dia tidak mungkin bisa menanggung murka yang sehebat itu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus dalam menanggung murka Allah, maka seharusnya kita dengan penuh syukur, dengan penuh rasa hormat, tetap berserah kepada Dia. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat kita mengerti. Tetapi yang kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ada kecenderungan banyak orang ketika menghadapi hal-hal yang sulit, ketika menghadapi berbagai pergumulan, maka dia meninggalkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia bisa menjadi jawaban bagi seruan kita, bagi setiap pergumulan kita. Karena dia adalah Allah yang dekat. Adalah Allah yang tetap peduli. Adalah Allah yang tetap mengasihi kita dalam segala pergumulan, persoalan kehidupan kita. Jadi, tetapkanlah hati untuk tetap selalu mendekat kepada Allah. Miliki keintiman, relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi masalah apapun
Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yang keluar dari mulut kita bukanlah cacian, bukanlah hujatan, bukanlah komplain, keluhan-keluhan, tetapi rasa syukur dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan selalu meyakini ketika kita mengandalkan Dia, dekat dengan Dia, maka Dia akan memberikan kemampuan kepada kita menghadapi segala situasi apapun. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka yang muncul adalah damai sejahtera yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Sekali lagi kita bersyukur bahwa di atas kayu salib, Yesus mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi melalui penderitaannya, kita justru mengalami sebuah kepastian kemenangan. Karena Dia sudah menanggung cawan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap semakin mendekatkan diri, tetap semakin setia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Yesus yang keempat mengingatkan kami betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh Yesus dengan rela menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Kami bersyukur karena melalui karya Kristus di atas kayu salib, kami mendapatkan kemurahan, kami mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu, mampukan kami hidup tetap di dalam penghormatan dan pengandalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.